Sharing, Selling, knowing. yeay. Perkenalkan, nama gue Rara. Nama gue Una, DJ Una. Nama gue Della. So, ini adalah podcast perdana kita nih ya. Wow, keren banget. Keren banget. So, di perdana kali ini kita bakal bahas apa nih? Apa ya kira-kira ya? Apa ya? Maunya apa? Emangnya apa sih, Ra? Kita kali ini bakal bahas podcast dalam podcast. Wah, apa tuh Podcast maksudnya? dalam Kalian penasaran podcast. gak sih? Apa Penasaran sih nggak maksudnya sih? podcast dalam podcast? Nah, jadi gini, podcast dalam podcast itu kita bakal bahas podcast secara mendalam gitu loh, guys. Yang selama ini orang tahu kan cuman kayak ya udah lu dengerin podcast gitu, kayak betul. audio yang lu dengerin gitu kan. Lu tuh cuman tahu gitu kan. Tapi di sini kita bakal bahas podcast secara lebih dalam gitu loh. Kita kulik semuanya. Waduh, kulik. Nah, Kulik kulik itu semuanya. kulik bangunan gitu. Bukan kulik. Itu kuli, Mbak. Mohon maaf teman saya seperti ini. Jadi dalam podcast pertama perdana kita kali ini, kami akan membahas podcast secara setajam silet. Oh my god. waduh, Kayak tajam ala-ala. silet ya. Iya. Ala-ala gosip Nah, gitu ya. Meskipun topiknya simple ya, tapi simple-simple kayak gini nih ada juga informatifnya. Oh, Betul. benar banget. Mm-mm. Dan juga tentunya mengedukasi Nah, ya. itu yang paling penting, Sip. mengedukasi. Mengedukasi para pendengar tateku. Benar banget. Tatek. By the way nih ya, ngomong-ngomong soal podcast, kayaknya gue penasaran nih. Menurut kalian berdua, menurut kita ya, podcast itu apa sih? Gitu. Siapa dulu nih duluan? Dari lo dulu deh. Kalau gue ya, anjay gue. Anjay gue. Nggak boleh ngomong Oh anjay. my god, maaf. Ntar dilaporin. Maaf. Gue lupa. Jadi menurut gue ya, podcast itu adalah audio yang direkamkan gitu. Bersifat bebas nih, fleksibel. Lo mau dengerin kapan aja, di mana aja, mau lo lagi ngapain aja tuh bebas, lo bisa dengerin podcast kapan aja kan. Benar. Terus topik-topik yang disediain juga bebas gitu. Juga banyak banget variannya, segala aspek kehidupan manusia tuh ada di sana, kayak olahraga, cinta-cintaan, politik, keuangan, ya macam-macam lah Ya, gitu, banyak banyak banget. Yaps, kalau menurut gue ya sama aja nih, podcast tuh adalah audio dan juga bahkan zaman sekarang nih sudah ada bentuk visualnya. Jadi podcast ini benar-benar berkembang seiring berkembangnya zaman gitu Iya, loh. betul. Sekarang nggak cuman lu dengerin audio doang, tapi sudah bisa kayak lo lihat secara visual. Contohnya aja nih kayak yang lo lihat Yes. sekarang, yang lo lihat sekarang kita bertiga di depan ini itu adalah bentuk visualnya gitu Iya. loh. Secara visualisasinya tergambar gitu Ya, ya. kalian bisa lihat secara langsung. Supaya lebih kayak kerasa ada temennya ngomong gitu ya, ada yang menyampaikan sesuatu. Nggak ngebosenin dong Iya. pastinya. Nggak melulu audio aja nih yang kita Iya. dengerin gitu guys. Kalau menurut Della gimana nih? Nah, selain dari audio dan visual ya, menurut gue podcast itu tuh kayak sebagai media healing nih buat gue. Berat banget Healing guys. Kadang kan seseorang tuh bisa ada di titik terendah mereka. Nah, di podcast itu tuh kita bisa mencari nih podcast motivasi untuk meningkatkan Mood ya? mood kita. Bener Gitu. banget. Bener. Dengan dengar kata healing kayaknya ada yang lagi galau guys. Nampaknya Kayak ada deep yang banget galau. gitu guys. Agak dalam ya. Aduh, dalam. Seperti yang kata yang di depan tadi ya, mengulik ke dalam. Aduh. Waduh. Dalam sayang. Kaget. Gitu. Kalau menurut gue sih gitu ya. Soalnya kan podcast pada zaman sekarang kan seiring berkembangnya zaman tuh kan udah ini ya fleksibel dan bisa ditonton di mana aja Iya, gitu. bisa ditonton dan didengar di mana aja. Betul. Tinggal pilih aja. Kalonya itu dari perspektif mereka ya, tentunya podcast itu Iya. seperti apa. Kalonya kalian tau gak sih
gimana bisa tercipta sebuah podcast gitu loh. Kayaknya tahu banget nih. Dari gestur gue udah kayaknya Udah tahu banget. Gak kelihatan kayak orang pintar gitu. Waduh. Kayaknya riset tuh dari udah anak riset orang pinter ini orang pinter yang dukun itu ya. Jadi guys, podcast itu berasal dari dua kata, iPod dan broadcasting. Dan pencetusnya itu adalah Ben Hammersley, jadi jurnalis BBC tahun 2004, begindang Chen. Denger Apple kayaknya emang Apple ya yang duluan. Enggak, tadi kan kataku kan jurnalis BBC dulu. Jadi baru tahun 2005 baru diadopsi sama Apple gitu. Tuh guys, dapat wawasan baru. Oh ya, kalau gue ya pernah baca-baca nih, pernah denger juga katanya dulu itu podcast cuman buat Mac sama iPad doang. Iya, betul banget. Dan lo kalau mau dengerin podcast tuh harus berlangganan gitu loh, jadi susah. Kalau sekarang kan udah enak nih, udah bisa di mana aja, udah gratis. Kalian tinggal cari di Google atau cari di YouTube atau Spotify, banyak banget yang nyediain podcast. Kalian bisa searching di sana dan dengerin secara gratis. Gampang banget kan? Ya. Udah gampang banget ya, sekarang udah fleksibel banget. Dimanapun kalian pengen dengerin sesuatu atau pengen dengerin motivasi-motivasi untuk meningkatkan mood atau jiwanya lagi sedih atau jiwa bisa lagi sedih. gitu. Untuk hati yang Aduh. terluka. Aduh, jadi nyanyi nih. Oke. So ya guys, gue denger nih kata orang podcast itu 11-12 sama radio. Bener gak sih? Kalian setuju gak sih sama statement itu gitu loh? Lo mau dengar pendapat dari siapa dulu nih? Dari Dela dulu deh. Kalau menurut gue 11-12 tuh bisa bilang juga enggak ya. Soalnya kan mungkin kesamaannya kan cuma sama-sama ada suaranya nih. Bener. Nah, mungkin kayak yang berbeda yang kelihatan banget tuh kayak dari iklan ya. Betul, iklan. Soalnya kan iklan kalau radio masuk terus ya. Masuk. Ya, Banyak banget iklannya di radio. Kalau di podcast jarang dan kalau ada pun kayaknya cuma di YouTube ada ya. Ada di YouTube. YouTube kan gitu. AdSense ya. Oh iya biasanya. betul. Jadi kayak kalau di radio tuh kayak setiap jeda tuh pasti ada iklan Nah, gitu kan. Iya, benar. Kalian yang YouTube-nya nggak premium pasti merasakan ya. Relatable banget. Kentara banget kayak Kentara gitu. banget. Jadi kelihatannya beda. kalau di podcast kan emang jarang ya, bahkan nggak ada iklan gitu. Iya betul. Kalau dari Husna nih? Kalau dari gue ya, gue lihat dari sisi jam siarannya. Podcast ini kan gak punya jam siaran ya, sedangkan radio tuh punya jam siaran. Jadi kayak jam-jam tertentu gitu, oh siarannya jam 4 misalnya. Sedangkan podcast ini bebas kan, lo mau ngapain aja gitu, jam berapa aja gitu kan, bebas mau dengerinnya. Tergantung mood lo, misalnya lo mau dengernya tengah malam, lagi mau galau-galau ya dengerin gitu kan. Tiba-tiba bantal basah. Bantal basah aja. Oh maaf nih, boleh. Anjay banget sih. Canda anjay. Lanjut. Oke, jadi itu adalah menurut mereka ya seperti apa perbedaan antara radio dan podcast. Tapi sebenarnya ini bukan berarti radio itu nggak bagus ya. Iya. Sebenarnya antara radio sama podcast itu punya sisi-sisi mereka masing-masing gitu betul. loh. Sisi positif, sisi plus dan minusnya ada di setiap mereka. Kayak ada di radio apa gitu, di podcast betul. apa gitu. Jadi kembali ke selera kalian masing-masing lagi nih. Kalian sukanya apa? Kalau kalian sukanya radio, ya udah kalian dengerin radio. Kalau kalian suka podcast, ya udah dengerin podcast. Masing-masing punya keindahannya tersendiri. Iya, keindahan tersendiri. Oke, kalau gue denger nih kalian tadi lebih prefer ke radio ya, walaupun sebenarnya ya sama aja gitu. Maaf, salah, nggak fokus. Maksudnya podcast. Podcast. Wow, dia nggak fokus guys. Di pikiran kayaknya lagi mikirin Rada doi kurang nih. ini ya, aqua. Kurang nyambung. Kita butuh Aqua nih, tolong. Tolong sponsorin aku. Bisa masuk di sini. Bisa masuk itu beri sponsor. Mohon maaf. Jadi kalian kayaknya lebih prefer ke podcast ya. Maaf banget nih. Kalau gue ya jujur lebih prefer ke podcast. Oke, kalau soal podcast, kalian punya podcast favorit nggak sih?
Kalau gue, jelas punya dong. Wow. Kepo nggak? Siapa tuh? Moto aja atau moto banget? Wow, motor banget dong. Manja ya sis. Jadi podcast favorit gue adalah Makna Talks. Dari katanya aja udah makna. Makna Kayaknya Talks. dalam banget iya, nih ya dalam. isi podcastnya. Gimana tuh? Jadi kenapa gue suka banget sama Makna Talks itu isi dari orang-orang yang diundang di Makna Talks tuh orang-orang inspiratif gitu kayak Najwa Shihab, Rara Peña, banyak banget orang-orang di sana yang ibaratnya mereka mengedukasi, memberikan wawasan baru gitu sama kita. Makanya itu saya suka banget dengerin, ditambah lagi suara penyiarnya bagus banget. Kak Iyas Lawrence, I love you. Wow. Orang-orang inspiratif ya diundang. Iya betul yang banget, diundang. orang-orang inspiratif. Jadi Kalau Dela gimana nih? Kalau gue sih karena lagi butuh hiburan ya, belakangan ini lagi suka nonton podcastnya Kui Entertainment yang Kui semprot Entertainment. gitu. Nah dia tuh kayak kembali ke masa-masa SMA mereka, iya kayak jadi anak SMA gitu, Komedi gitu komedi ya? gitu ya, jadi kayak menghibur diri sendiri kan. Bener banget. Selain mendengarkan podcast yang sedih sebelumnya, Iya. harus ada hiburan, harus seimbang, Harus ya kan? seimbang. Harus seimbang, jangan sedih melulu. Iya, Gitu. jangan galau-galau dulu. Iya. sepertinya lagi ada yang galau nih. Jadi dengerin podcast galau mulu. Iya. Biasanya kalau orang galau dengerin podcast galau makin galau. Kenapa tuh kira-kira? Enggak, bukan begitu sebenarnya. Menurut gue nih ya, harusnya tuh kalau sedih tuh ya dihabiskan satu hari gitu. Aduh. Iya, harus satu hari habis semuanya, habiskan, basahkan aja tuh bantal ya kan, cara bantal kita habiskan. Terus keesokan harinya kita udah bangkit. Bangkit. Setelah mendengar podcast yang sedih-sedih, waktunya kita mendengarkan podcast yang senang-senang dan memotivasi diri untuk bangkit lebih baik lagi. Oh gitu. Iya. Berpengalaman banget ya soal sedih-sedih. Waduh. Kayaknya udah sering banget disedih-sedihkan nih. Harus dihabiskan satu hari. Iya nggak Iya. apa-apa. Kalau lo mau nangis banjir kayak seember itu silahkan gitu kan. Iya betul. Duh, seember gimana tuh? Seember. Jadi ya habiskan aja gitu guys sedihnya. Terus lo harus bangkit Iya, harus gitu bangkit. ya. Iya, jangan lo ngestak aja Nah. gitu. Nih ngomong-ngomong kenapa jadi kelas motivasi ya? Ya kan sekalian memotivasi kali aja, ada yang lagi sedih gitu, ada yang lagi down. Ya kan katanya tuh nggak apa-apa down sehari 2 hari nggak apa-apa, asal tahu batasnya dan bisa bangkit kembali. Tangan buat Bella Teguh ya. Nah dari tadi kita ngebacot kalau Rara nih, siapa Apa nih? podcaster favoritnya? Oh, kalau gue suka banget sama podcastnya 1%. Keren banget 1% ya. 1%. Ya, kalian wajib banget lihat karena di situ ada banget pembahasan mereka nih ya. Pembahasan mereka tuh sangat-sangat inspiratif, sama aja kayaknya kayak Makna Talks ya. Cuman mereka tuh kayak dalam bentuk audio gitu. Walaupun visual, cuman visualnya tuh bukan kayak mereka yang ngomong, tapi kayak visual lain gitu loh. Ngerti gak sih? Pokoknya kalian harus lihat banget. Gue suka banget karena gue sering banget yang ngerasa, khususnya buat anak-anak muda yang sering kayak ngerasa ngedown karena dia tugas kuliahnya yang banyak atau kisah cintanya yang semeraut. Pokoknya anak muda tuh sering banget ngerasa ngedown ya, apalagi kayak insecurity-nya. Iya, itu lagi Aduh. kalau zaman sekarang lagi happening banget insecurity ya. Insecurity. Kalau menurut gue sih kalau insecure itu boleh-boleh aja nih pada wajar. suatu saat yang tertentu. Cuman harus ingat diri juga nih bahwa kita harus berterima kasih kepada diri kita sendiri nih, bahwa diri kita nih juga cantik loh. Ada kok sisi cantiknya. Deep banget Betul, guys, gitu. deep banget. Begitu. Nah, jadi gitu. Menurut gue sih insecure itu wajar ya, wajar banget. Kayaknya setiap manusia itu punya rasa insecure-nya. Tapi bagaimana sih cara kita mengolah rasa insecure itu menjadi sebuah motivasi? Nah itu. Jadi lo kerasa ketika lo ngerasa gak cantik, aduh kok aku gak cantik, lo jangan makin membuat diri lo gak cantik. Buatlah diri lo kayak wow, semakin glow up gitu. Jadi jangan makin glow glow down down. gitu. Memperlihatkan sisi baiknya ya. Iya dari betul, diri. jadi sebuah motivasi itu. Ya, jadi itulah kenapa gue suka 1%. Karena
karena mereka juga sering banget bahas-bahas yang kayak gitu loh. Jadi bahas kayak gitu ya. Jadi gue termotivasi dari situ, kayak gue suka. Iya betul. Pasti anak muda suka banget tuh ya kalau podcast kayak gitu tuh. Nggak cuman tentang insecurity sih, sama semuanya mereka bahas dari segala bisnis, terus soal mental illness lo gitu, semuanya ada gitu. Tapi kayaknya gue tahu deh salah satu yang bisa podcast yang bisa gue rekomendasikan buat Dela yang sedang galau. Podcast Rintik Gue Seduh. kenal lagi guys. Podcast Rintik Seduh kayaknya cocok banget buat Dela. Kayak itu buat galau-galau enak banget ya. Enak banget. Lagi hujan-hujan gitu makan mie dengerin podcast gitu ya, makin basah tuh makin bantal. Tuh siapa guys? Lagi galau guys. Nih ada sarannya nih. Ada saran dengerin, Lo dong. dengerin podcastnya Rintik Seduh ya. Aduh. Tuh kayaknya dari kata-katanya udah rintik Iya, ya. ini, Kalau kata-katanya doang rintik, kayaknya muka udah hujan. Pipi sudah basah. Pipi sudah basah. Hujan sama air mata. Kok diperjelas ya? Aduh. Oke, stop. Kita udah mulai Out topic banget nih kita. Iya. banget nih. Oke, gue mau nanya kalian nih soal pengetahuan kalian tentang podcast. Kalian tahu gak sih jenis-jenis podcast tuh apa aja gitu loh? Kalau jenis-jenis podcast sih yang digandrungi masyarakat ya. Yaps. Kalau jenis-jenis podcast yang menurut survei gue baca itu adalah kayak komedi, yang aktual tuh loh, peristiwa aktual yang sedang terjadi, viral itu suka banget nih masyarakat. Suka banget diangkat. Masyarakat Indonesia. Terus tuh sama apa ya, kayak bisnis juga suka, keuangan investasi gitu. ya. Itu sesuai survei yang dilakukan 2018 Ginda. Oh ya, gue mau nambahin juga menurut survei Daily Sosial tahun 2018 ya. Katanya 40% pendengar podcast Indonesia tuh adalah anak muda nih, kisaran 21 sampai 25 tahun gitu. Itu anak remaja. Tuh kan itu udah ketahuan banget bahwa anak remaja dan anak muda sekarang nih suka nih dengerin podcast, suka cari-cari podcast yang menurut isi hati mereka lagi pengen dengerin nih. Digandrungi banget sama anak muda karena podcast ini jadi sasaran empuk nih buat anak muda itu kan. Kayak gimana ya? Mungkin kan podcast baru-baru aja nih, kayak booming baru beberapa tahun ke belakang kan baru booming. Jadi kayak anak muda ini kayak excited banget sama hal baru, suka banget dengerin podcast gitu. Bener banget. Oke. Gue kayaknya dari tadi udah dengar soal podcast dari pengertiannya, dari gimana dia tercipta, terus jenisnya apa, terus mereka juga punya podcast favorit kan, udah denger banget nih mereka. Kalau tentang manfaat nih, kayaknya podcast tuh pastinya punya manfaat ya, sisi manfaatnya ya. Kira-kira apa gitu? Kalau dari apa deh, dari segi gue ya, gue mau jelasin dari segi membuatnya, dari kita membuat podcast. Itu kalau menurut gue tuh modalnya tuh nggak usah yang besar-besar cuy, cukup lo pegang HP, lo rekam suara lo, udah jadi. Gitu kan. As simple as that, gitu, simple banget guys. Terus lo bisa fleksibel tuh, bisa kapan aja lo mau bikinnya. Terus lo lagi galau nih, lagi pengen nuang keluh kesah kan, bisa tinggal rekam gitu, nggak perlu budget yang banyak gitu sih gue lebih sukanya. Karena sekarang udah gampang banget ya, mau di upload di mana aja ya, ada platformnya. Ya, lo mau di Instagram juga boleh, mau di YouTube juga boleh, Spotify juga boleh gitu loh. Kalau dari Dela nih manfaatnya apa? Kalau dari gue manfaatnya yang udah gue pengalaman ya, udah maksudnya yang gue dengerin sendiri gitu. Manfaat bagi gue tuh kayak mudah aja gitu kalau cari motivasi, cari biasanya kan podcaster tuh ada juga yang ngebahas tentang investasi lah, nanam saham lah, atau bisnis atau membuat diri lebih baik lah, banyak anything you want kan. Jadi banyak banget manfaatnya bagi gue, karena itu tuh sebagai wawasan juga gitu. Podcast tuh berguna banget, informatif juga, dan itu tuh kayak kerasa banget gitu manfaatnya di diri gue. Bentar, gue mau nambahin nih, kan
kan ya lupa. Oh ya, selain bermanfaat bagi gue, itu tuh juga ya betul kata Ustaz tadi, itu tuh fleksibel. Nah, zaman sekarang kan kita itu tuh pasti sibuk banget ya. Nah, entah kita ke mana, ke sini, ke sana. Nah, meskipun kita kesana kemari atau kita lagi di coffee shop nih, kita pengen dengerin podcast, sekarang udah ada aplikasinya banyak ya, seperti Spotify, Spoon, nah kan di YouTube juga banyak nih, sasaran banget YouTube sekarang buat ngebuat podcast. Bener. Ya. Bentar gue udah dapet apa yang gue sampai. Oh iya, alhamdulillah udah datang. Gak ada cerahan gitu. Lo lihat kayak ada suatu gitu kan, cahaya putih di situ. Datang setelah. Jadi guys, kalian sadar gak sih sebenarnya banyak banget nih public figure, content creator, influencer yang sekarang tuh terjun ke dunia podcast. Bener. Kayak baru sadar. artis juga Iya, artis banyak banget sekarang yang terjun ke dunia podcast gitu kan. Kayak misalnya nih kayak podcastnya Raditya Dika yang singkat Port gitu kan. Terus kayak podcaster fenomenal sejagat The Father of YouTube, Deddy Corbuzier, yang suka ngundang artis fenomenal gitu, artis viral gitu kan, yang podcastnya sering trending gitu kan, gitu. Terus ada podcast Mas yang isinya komedi sama BKR Brothers, ada nggak sih kalian? Tapi menurut gue ya nggak bisa tuh ngandelin terkenal karena artisnya. Jadi kita harus merhatiin juga tuh konten kita tuh harus menarik gitu loh. Betul sih. Nggak bisa karena tapi terkenal. nggak harus menarik juga, yang penting kan ada edukasinya, ada informasinya, dan ada wawasannya yang harus dituangkan di dalam podcast itu. Ya gitu. iya, tapi kalau nggak menarik gimana ada yang mau nonton? Iya, kalau wawasannya bener, kalau informatifnya bener kan, kemenarikan itu tuh ada dengan muncul dengan sendirinya, nggak perlu kita membuat menarik aja, nggak ada isinya dong. Menarik tapi clickbait gitu ya. Nah tuh kesel nggak banget, kesel banget kalau kita judulnya udah bagus nih, membuat kita penasaran gitu kan, terus kita klik, loh isinya mana nih yang pengen kita lihat. Nah itu tuh sangat-sangat yang membuat orang-orang tuh kesal dan ya membuat podcast tuh apa sih gitu. Kadang kayak dipandang buruk gitu ya jadinya gara-gara clickbait itu. Makanya guys harus perhatian Yo juga rakyat isi clickbait, konten. minggir dulu dong guys. Kita Asik. tuh bikin podcast ya, bikin konten tuh boleh menarik, cuman jangan juga gitu loh kayak clickbait. Menarik ya sekreatif mungkin lah, biar orang tuh kayak tertarik buat nonton lo gitu loh, bukannya karena clickbait. Betul. Gue pernah baca ya, sebagus apapun audio lo gitu kan, sebagus apapun kamera buat ngerekam, tapi kalau konten yang lo sajikan, topik yang lo sajikan tuh nggak menarik, itu biasanya para pendengar tuh nggak tertarik gitu kan. Makanya tapi itu apa kata mereka benar, harus juga diperhatiin nih isi kontennya apa kan, nggak boleh clickbait yang nyata gitu guys. Sebenarnya clickbait itu boleh, cuman harus ada juga isinya ya kan. Iya, kebanyakan ya buat clickbait itu apa sih, biasanya buat menarik ya, buat menarik, buat banyak AdSense guys, AdSense. lagi AdSense, buat banyak yang nonton, banyak yang dengar gitu kan, dibuat judul-judul yang lala gitu. Ternyata dalamnya ulili. Tidak sesuai dengan apa yang udah di judul gitu. Tuh guys, kalau pengen buat podcast tuh harus ada isi yang bermanfaat, ada wawasannya, ada kemenarikannya tuh nanti terkeluar dengan sendirinya gitu. Oh gitu. Nah, jadi begitu. begindang Ya, kenapa sih ada ini dari tadi? Agak gatel ya guys. gatel garindang. Aduh. Jadi enggak, maksudnya emang gatel gitu loh badan gue gitu. Iya. Tahu abis kecipratan kok. Ya habis kecipratan. Gue tadi habis main hujan-hujanan, terus lo lihat baju gue kotor gitu guys. Enggak sih, enggak kotor juga. Enggak. Dia aja ngotor-ngotorin diri. Waduh. Oke, kita udah denger podcast nih dari awal sampai akhir. Kalian udah dengerin juga nih penjelasan dari mereka berdua, dari gue juga ya. Betul. Walaupun a little bit doang sih. Nggak kerasa ya. Terasa ya udah lama ya kira-kira. Udah lama nih, mulut udah berbuih-buih. Canda buih.
Canda gue. Kenapa sih lo? Kayak Gue dengerin banget soalnya. Tuh. Oke. Makasih banget nih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita udah di penghujung acara. Makasih banget ya buat Makasih kalian yang udah banget. setia nonton kita dari tadi. Tapi jangan sedih karena ini baru perdana ya. Tunggu aja di next episode bakal ada apa ya? bakal ada yang lala, bukan Ulala. ulili lagi. Ya, Bisa aja kan kayak ada wah gitu lah. Wahnya gitu. Kalian harus nonton dengan Wah gitu. bukan kayak gitu, guys. Gimana? Wah, gak bisa nih gue, gak bisa aku nih bang gue gitu. Ya udah kelamaan juga nih. Kita undur diri, pamit. Yaps. Jadi see you in the next episode. Kita bertiga undur diri. Bye bye. Kok kamu banget bang? Bye bye. Soalnya tidak rela untuk berpisah. Sedih banget. Nantikan terus ya podcast Tatek. Oke. Wah, gitu. Terima kasih ya. Kita podcast Tatek undur diri. Bye bye. Bye bye. Jangan lupa tagline kita apa? Oh Iya, bentar. Podcast Tatek Talking, telling. knowing. Bye.